mau mengerti tentang ketuhanan, tentang Alkitab ya harusnya orang dewasa, bukan anak kecil. Jangan ceritakan kepada anak kecil, karena anak kecil tidak akan mengerti. Kalau kamu dewasa, kamu akan menceritakan hal ini kepada orang dewasa. Bahasan topik kali ini anak kecil belum bisa menjangkaunya ya. Belum bisa menjangkaunya, ini bukan cerita untuk anak kecil, memang untuk orang yang dewasa. Surprise nanti kalau udah dewasa gitu ya. Nggak surprise ya, mereka bisa tahu setelah mereka diberitakan. Nanti Semua kalau orang udah- dewasa bisa mengerti. Nantilah kalau dia udah gede baru diberitahu gitu ya. Iya, Oke. karena pengetahuannya kan sudah dewasa kan, jadi bisa mengerti. Kalau masih anak kecil kan nggak ngerti, jangan diajarin sesuatu yang susah dicerna sama anak kecil. Berarti kamu tidak dewasa. Kalau kamu mengajarkan sesuatu hal yang dewasa kepada anak yang tidak dewasa, kamu sendiri tidak dewasa. Kalau oke. Kita cek lagi ya Pak Denny. Saya sih nggak mau debat sama Pak Denny. Biarlah netizen yang menilai Iya ya. enggak. Iya Oke. betul. Terus kita cek aktivitas Yesus di muka bumi gitu ya. Apakah ibunya tahu? Apakah bapak tirinya Pak Yusuf tahu? Apakah adik-adiknya tahu? Keluarga terdekat dulu nih. Bahwa ternyata ada keluarga inti namanya Yesus ini adalah yang menciptakan dia. Apakah mereka pada tahu tuh Pak Denny? Kalau itu aku nggak tahu, soalnya itu nggak tertulis. Aku Oke. nggak berani jawab. Aku nggak berani jawab. Soalnya juga nggak ada komentar dari adiknya bahwa misalnya Iya. adiknya nih lagi Iya, ketemu makanya. temennya. Aku udah menjawab kan? Aku Iya. udah menjawab. Ya, saya boleh berandai-andai dong. Misalnya adiknya nih, Ya boleh. misalnya ribut sama temennya, ribut-ribut kecil namanya bocah, ribut. Awas lo ya, gue pulang lo. Abang gue yang menciptakan lo do. Ya bisa jadi dong kayak gitu. Ini kan asumsi tapi masuk kategori ini gitu loh. Karena abangnya adalah pencipta loh. Hmm. Jadi abangnya Ya, adalah itu yang menciptakan dia, yang menciptakan manusia. Ya Ya. boleh dong. Aku nggak berani masuk ke ranah situ karena aku nggak tahu. Jadi Oke. Kamu nggak berani masuk. Aku. Terus Karena kemudian, aku nggak berani berkata sesuatu yang aku tidak ketahui. nah kemudian jadi di sini nggak ada kesimpulannya ya, keluarganya nggak ngomong kayak gitu. Terus Nggak ada ayatnya kok. oke, nggak ada. Nggak ada ayat. Terus kemudian murid-murid yang paling dekat 12 orang kan gitu ya. Murid-murid juga nggak pernah tuh berbicara bahwa gurunya adalah yang menciptakan murid. Nggak ada tuh yang ngomong kayak gitu. Ada waktu. Tuh ada muridnya kalau itu. bilang, ya, atau waktu muridnya bilang ya Tuhanku, ya Allahku. Ya, Oh itu Thomas. ada, berarti ada. Oh. Siapapun yang berkata, berarti ada. Ya Tuhanku, ya Allahku. Bukannya Thomas menunjuk kepada yang lain, bukan kepada Yesus itu ya waktu dia kaget. Enggak ada kaget seperti itu karena dia percaya. Jadi dia kaget terus dia bilang ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi Thomas konsisten dong Maksudnya menyembah begitu. Yesus. Jadi Thomas dong konsisten menyembah Yesus waktu hidup Thomas. Bukan cuma Thomas aja, murid-muridnya juga menyembah Yesus, ada kok ayatnya. Murid-muridnya menyembah Yesus ada juga ayatnya. Adik-adiknya juga, ibunya, bapaknya gitu. Kalau itu nggak ada ayatnya, kalau nggak ada ayatnya aku nggak berani jawab. Bagaimana kalau Yesus lagi tertidur mau orang menyembah gimana tuh Pak Denny? Dibangunin? Nggak tahu, nggak ada ayatnya, nggak ada ayat. Oh nggak ada ayatnya. Aku nggak bisa jawab. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaannya nyeleneh yang nggak ada ayatnya, aku nggak bisa jawab. Ya ini kan logis supaya memperkuat argumentasi toh. Pertanyaan logis yang nyeleneh yang nggak ada ayatnya, aku nggak bisa jawab gitu loh. Intinya gitu aja. Terus kemudian itu Pak Denny, kira-kira apa sih yang dilakukan oleh Yesus di muka bumi ini menandakan bahwa dia adalah Tuhan pencipta alam semesta? Apa kira-kira? Yang waduh berisik. Banyak. Salah satunya itu dia bisa memberikan hidup yang kekal. Salah satunya aja. Dia bisa memberikan hidup yang kekal kepada siapapun yang dia kehendaki. Yang artinya sebenarnya itu dia bisa memberi mereka surga. Memberikan hidup yang kekal itu maksudnya itu di surga, bukan di neraka gitu. Jadi Pak Denny jadi yang diolok-olok, yang ditanggalkan pakaiannya, yang diludahi itu Tuhan pencipta alam semesta ya? Iya. Jadi ciptaan mengeksekusi penciptanya gitu? Iya betul. Seperti yang tertulis saja. Aku cuma nurutin apa yang tertulis saja. Ini kok, maaf nih Pak Denny, kok pencipta alam semesta kok nggak ada sekali kelaki-lakiannya melawan gitu? Ya itu kan menurut pendapatmu nggak ada kelaki-lakiannya, tapi kan ayat tidak berkata seperti itu. Nah di persekusi kayak gitu Pak? Kata-kata seperti itu ya, kata-kata seperti itu kan keluar dari mulutmu, bukan keluar dari Iya ayat. maksud saya kan
Dia lagi dieksekusi begitu, diludahi, diberi Iya, masalah mahkota. laki-lakian tadi loh. Aku kembali Iya kepada kan, masalah yang laki-lakian. maksud gua laki itu Dengarkan, gentle. dengarkan. Kita ngomong gantian. Ah, Kamu mengatakan nggak ada kelaki-lakiannya. Itu kan sesuatu yang keluar dari mulutmu, yang keluar dari hatimu. Itu bukan keluar dari ayat. Maksud gua, Yesus kan memang laki, maksudnya melawan kayak dikit. Masa pasar kayak Ya, itu- gitu loh. Ya itu kan kemauanmu, itu kan bukan kehendaknya. Oh berarti Kamu kemauannya siapa? nggak, jadi memang dia laki nggak mau melawan gitu ya? Iya, memang dia nggak mau melawan. Oh nggak mau melawan, itu masuk gua di sana Pak Kenyataannya. Denny. Iya, iya. Sabar banget ya, udah diludahi, diberi Sabar, mahkota ya, berduri, ngerti sabar. nggak Pak Denny? Mahkota berduri itu Kamu tahu kenapa dia begitu? kenapa begitu? Karena saking cintanya sama kamu, dia rela diapa-apain aja. Apa urusannya Dia sama rela gua? Ya karena dia cinta sama kamu. Apa urusannya nggak ada? Ya, kamu menolaknya nggak jadi masalah. Tapi yang jelas Cinta itu, sama itu cinta sama ya Pak Denny aja lah, kan gitu ya. sama kamu, sama aku udah cerita, dia juga cinta sama kamu juga. Gak ada Kamu urusan. menolaknya. Ya, Kamu ya nggak menolak apa-apa lah cintanya. ya. Oke. Kamu menolak cintanya nggak apa-apa. Bayangkan Pak Denny gitu ya. Merasakan sakit nggak sih diberi mahkota berduri itu berdarah loh kepalanya. Ya, Mahkota secara berduri itu logis ya. teman-teman, ntar dulu saya terangin. Mahkota berduri itu teman-teman sama dengan pagar berduri itu dibuletin terus ditaruh di atas kepala, dirapetin. Jadi nancap semua duri-durinya masuk ke kulit-kulit kepala itu berdarah gitu. Menurut Anda itu Tuhan itu merasakan sakit apa enggak ya? Ya sakit lah. Sakit. Kok gak melawan gitu loh? Ya emang kehendaknya dia untuk tidak melawan. Tugasnya bukan untuk melawan, tugasnya untuk menyelamatkan. Pasrah gitu ya. Pasrah, dia tugasnya itu untuk menyelamatkan, bukan untuk melawan. Tapi sebenarnya dia punya rasa ingin melawan nggak sih? Enggak. Buktinya dia naik ke Bukit Getsemani sama laman berdoa kok untuk supaya nggak digituin. Itu bukan melawan, itu kan cuma memohon. Bahkan lari sembunyi Pak. Iya. Sembunyi loh dia itu. Ya. Sembunyi Nggak ada tapi kata-kata, nggak ada kata-kata ayat berkata dia bersembunyi, nggak ada. Oh masa sih? Nggak ada. Coba kasih aku ayatnya kata-kata bersembunyi. Yesus bersembunyi, coba ayatnya. Kasih aku. Coba. Kalau kamu bilang dia bersembunyi, coba ayat yang ada kata-kata bersembunyi. Ada Yohanes 8 bersembunyi ya? 59. Yohanes iya. Iya, Yohanes iya, 8 bersembunyi, 59 iya. Coba sebentar. John berapa? John 8? 859. 859. 9 KJP. Sebentar ya, aku buka. Ya kalau buka KJP nggak ada Pak kata sembunyi, itu kan bahasa Indonesia gimana sih Bapak? Iya, aku harus karena aku pegang KJP, aku nggak pegang KLI. Jadi kan Ya, jadi nggak ada jangan berarti. jangan salahkan saya. Jangan salahkan saya, jangan salahkan saya. Enggak bahasa Indonesianya dulu. Enggak, saya nggak pegang bahasa Indonesia, saya tolak bahasa Indonesianya. Oh, tolak. Oh ya nggak apa-apa. Coba. King James Version aja nggak. Ya, lalu mereka ini dari KJP-nya ya. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Dia berjalan lewat tengah-tengah mereka dan lewat begitu saja. Cuma menghilang aja dia menghilang. Di situ menghilang Enggak, kalau enggak, di enggak. kalau Enggak dipahami bersembunyi. orang Indonesia, karena saya pakai ini saya boleh baca dulu juga ya Pak Denny ya. Boleh. Untuk supaya saya dianggap ngarang gitu loh. Anda pakai King James Version, saya pakai yang ada di sini. Yesus menyembunyikan diri. Sembunyi Bang, Iya, iya. ada. Ya. Ya Jadi udah, kata itu. King James Versionnya itu diartikan menghilang. Di Indonesianya sembunyi gitu. Ya jadi yang sembunyinya itu masukin tempat sampah aja, dibakar. Berarti saya nggak ngarang Bang, ada. Enggak ngarang. Aku nggak bilang kamu ngarang, tapi itu salah terjemahan. Itu sorry. Jadi yang benar yang mana nih? King James Version. Menghilang. Yang benar King James Version. Kenapa nggak menghilang aja selamanya daripada dieksekusi gitu? Karena kita bukan Tuhan. Kalau kita Tuhan, kita mungkin menghilang langsung selama-lamanya. Tapi karena dia Tuhan, dia memutuskan untuk tidak menghilang untuk selama-lamanya. Saya ada teman, kebetulan dia adalah pengurus gereja juga. Saya baca aja. Yesus melarikan diri sembunyi, malah marah kok disuruh. Apa itu dia tuh? Jadi sembunyi Bang. Ya, nggak Tapi ada. it's okay lah ya. Nggak ada sembunyi. Nggak ada. Oke. Terus kemudian maksud dia itu naik ke Bukit Getsemani semalaman berdoa itu untuk minta
diselamatkan atau memang dia bermohon untuk disalib? Dia nggak mau minta disalib, enggak. Dia itu apa namanya? Seandainya dia tidak dihukum bisa enggak gitu. Tanya aja, sedang bertanya-tanya sebenarnya. Dia tidak itu. Dia sedang bertanya-tanya. Tapi kalau menurut Seandainya tahun ini. saya, Pak Denny itu dia ketakutan. Betul, dia Saking ketakutan. ketakutannya malaikat memberikan dia semangat. Betul. Nah, ya, Betul, memberikan betul, dia dukungan betul, lah ya. Terus betul, betul. kemudian sampai Betul. keringat. Kenapa kalau dia nggak takut dia sampai keringatnya seperti darah yang jatuh ke Iya. tanah gitu loh? Iya, dia takut sekali, betul. Saya setuju dia- dengan kata Anda. Anda benar. Masuk gua kok Dia Tuhan kok ketakutan. takut, Tuhan kok takut gitu. Ya, ya karena apa? Karena seperti kita harus mendalami Tuhan dulu ya. Jadi rasa takut yang kita miliki, yang manusia miliki, itu sebenarnya berasal dari Tuhan. Oh jadi jadi waktu dia takut nongol kemanusiaan Tuhannya gitu ya? Bukan begitu. Nah, gimana? Biarkan aku menjelaskan pelan-pelan ya. Ya oke. Rasa takut yang manusia miliki itu sebenarnya sudah menjadi milik Tuhan sebelumnya. Bahkan rasa takut itu sebelum manusia diciptakan, Tuhan itu sudah memiliki rasa takut karena rasa takut itu berasal dari Tuhan. Bisa silakan dilanjut. Oh jadi Tuhan Anda memiliki rasa takut gitu ya? Ada, ya karena gini loh. Karena aku jelaskan lagi satu kali Iya, lagi. iya. Kamu cerna pelan-pelan apa saya katakan. Oke. Karena rasa takut yang dimiliki oleh manusia, seluruh umat manusia ini sebenarnya itu milik Tuhan. Karena rasa takut itu berasal dari Tuhan dan diciptakan oleh Tuhan. Bahkan oleh karena itu sebelum manusia ada, rasa takut itu sudah ada di Tuhan karena itu berasal dan milik dari Tuhan yang diberikan kepada manusia. Silakan dilanjut. Artinya Tuhan Anda memiliki rasa takut. Kalau Iya, begitu pada pertanyaannya dasarnya. yang lebih spesifik adalah Tuhan itu rasa takutnya kepada siapa? Rasa takut itu tidak harus kepada siapa-siapa. Rasa takut itu ada oleh karena dia ketakutan ada sesuatu. Jadi harus ada penyebabnya. Kalau di ayat ini rasa takut itu diakibatkan ada karena dia takut sekali nanti dia akan disiksa habis-habisan. Itu rasa takutnya di situ. Oke. Saya pernah Ada sebabnya. ngajak ngobrol temen gua. Bro, tolong lo manjat pohon itu. Kenapa? Takut gua. Kenapa lo takut? Takut jatuh gitu. Iya, Ya, itu sebabnya. Jadi, ada penyebab. sebabnya. Ada penyebabnya Iya, betul. gitu loh. Kalau Iya, Tuhan itu penyebabnya, penyebab ya. takutnya kenapa? Takut sama siapa? Takut jatuh? Apa takut dianiaya? Itu takut dianiaya sudah Takut dianiaya. Jadi Tuhan Anda juga punya rasa takut dianiaya. Betul. Justru karena ada rasa takut dianiaya inilah dia bersembunyi. Nggak ada kata-kata diulangi Dia lagi. menghilang. Itu Oke nggak lah, dia ada. gue ikuti King James Version, dia Ya menghilang. Menghilang. Nah kalau dia menghilang ngapain nongol lagi? Ya karena dia nggak takut dia balik lagi, dia udah takutnya udah hilang dia balik lagi. Oke, dia menghilang untuk menghilangkan rasa takut. Kemudian setelah Karena rasa dulu- takutnya hilang, dia balik lagi ditangkap tuh. Balik Kan lagi. gitu. Iya. Oh, paham gua. Masuk akal loh Pak Denny itu loh. Enak dia. Iyalah. Santai sama aku santai. Kita kan ngobrol udah berapa ribu kali kita ngobrol Bang Hedi. Kita Iya, santai iya, terus iya. kan. Ya, artinya gini loh teman. Tuannya Pak D ini memang rasa takutnya itu karena takut untuk dieksekusi tentara Romawi, menghilang dulu. Setelah Takutnya rasa hilang, balik menghilang, lagi. Pak D ini mah jangan ketawa, gue jadi ikut ketawa loh. setelah dalam pengungsian persembunyian itu sudah mulai percaya diri gitu. Iya. Gue tampil percaya Kayak diri. Ini loh Bang, Iya, Bang Andi, gimana? contoh, Iya. Bang Andi dengerin. Iya, iya, iya. Contohnya kan aku kalau marah kan aku pergi, Iya. aku balik iya. lagi. Iya Pak Denny kan kalau marah di rumah ngambek sama bini kan pergi dulu. Ntar kalau Pergi udah dulu adem balik lagi. Nah, Gitu. ya, gimana ta? Ya kira ngomong. Saya bilang maca. Ya. Maca Oh kok. jadi
Ya, gue pengen ketawa Pak Denny, jangan bikin ketawa dong ah. Nanti dikira gue apa ya gitu. Jadi saya nggak mau Santai ketawa. lah, Ini saya berguru sama Pak Denny. Kan ada waktunya ketawa, ada waktunya serius. Gitu. Tapi saya ketawa nggak ngetawain Tuhan Anda loh ya, nggak ya? Enggak lah, enggak Enggak. pantas, enggak sopan. Nggak pantas. Nggak boleh kita menertawakan sembahan orang lain. Di ajaran Islam itu nggak boleh menista sembahan orang lain, nggak Setuju. boleh. Nggak boleh. Saya hormat itu kata-kata seperti itu, saya hormat. Jadi saya hormati tertawa itu. karena saya tertawa itu karena Pak Denny ikut ketawa. Iya. Jadi saya tertawa menertawakan ketawanya Pak Denny. Iya. Bukan menertawakan Tuhannya Pak Denny loh, itu ya. Iya. Jadi Tuhan punya rasa takut karena takut ditangkap oleh tentara Romawi sehingga dia menghilang. Setelah dalam pengungsiannya itu di tempat yang sepi sendiri gitu, nggak apa-apalah, percaya diri. Kembalilah dia untuk ditangkap. Iya, kayak gitu. Aku wanita suci. Tidak disampaikan isi kandungannya. Kalau begitu surprise dong buat Maria. Bahwa nanti mengandung kok mengandung yang menciptakan Maria. Kaget loh Maria itu. Harus merawat benar-benar isi kandungannya. Soalnya apa? Maria nanti sangat berdosa kalau sampai Bunda Maria itu tidak makan makanan yang bergizi. Karena yang menciptakan Maria itu membutuhkan pertolongan gizi Maria gitu loh Pak Denny. Iya, enggak memang begitu kenyataannya, memang iya, enggak jadi masalah. Logis nggak tuh? Logis. Karena Kalau itu memang menurut- benar-benar terjadi. Itu yang tertulis di Alkitab. Logis. Ini nggak Itu membuat tertulis di Alkitab kok. ini nggak membuat anak-anak kecil trauma nih Pak Denny. Enggak, makanya orang